Oke teman-teman, ada pertanyaan menarik ya. Bagaimana strategi John Hans Wijaya dalam scalping saham? Nah, ini saya kutip dari video wawancara beliau ya di salah satu channel YouTube. Jadi di video itu ada poin-poin penting ya menurut saya. Ini yang bisa kita tiru ya. Kita mulai dulu dari screening ya. Bagaimana cara screening saham yang dilakukan oleh Ko John Hans Wijaya? Yang pertama katanya dari running trade ya. Jadi saham-saham yang ramai diperdagangkan ya itu akan muncul di running trade ya. Itu yang pertama. Running trade juga sudah sering sekali kita bahas di video-video kita sebelumnya ya, cara melihat saham di running trade, cara memilihnya, bagaimana juga cara masuknya ya. Itu saja dengan melihat bid offer. Nah, John Hans Wijaya pun dia untuk memutuskan entry itu melihat kondisi bid offer. Bid offer ini tidak bisa kita hafal ya, tidak bisa kita pelajari dari buku, dari seminar, dari video apapun, harus dilatih ya. Beliau menyarankan latih dengan satu lot saja. Itu yang paling penting ya. Latihannya harus dengan lot kecil ya. Nah, yang berikutnya cara memilih saham itu, pilih saham yang ada di top gainer ya, ada di gainer. Jadi misalkan pasar sedang jalan itu kita lihat di gainer ya, di ranking. Kemudian kita pilih saham yang sedang naik ya, misalkan katakanlah sebelum dia arah ini ya. Misalkan di saham pada ya, saham pada naiknya 9% misalkan ya. Lalu kita cek saham itu. John Hans sendiri bilang semakin tinggi kenaikan saham dia semakin suka, artinya semakin banyak peminat atau perhatian ke saham-saham itu ya. Bahkan kalau naik 11% ya, belasan persen seperti itu, dia makin suka, katanya seperti itu teman. Jadi bukan saham-saham yang sedang turun. Nah, poin yang ketiga, jangan pilih saham-saham yang sedang merah katanya ya. Saham-saham yang sedang turun 3 atau 4%, jangan masuk, fokus saja ke saham-saham yang hijau ya. Karena jika saham itu turun, misalkan saham apa ya, kemarin Bumi misalkan ya, turun 3 atau 4%, jarang sekali kita melihat saham yang sudah turun 3% atau 4% dia kembali naik puluhan persen. Itu jarang sekali ya. Jadi fokus saja ke saham yang sedang hijau katanya. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama running trade, yang kedua gainer ya, gainer, dan yang ketiga fokus di saham-saham yang hijau saja. Kemudian bagaimana exitnya? Nah, ini juga penting teman ya. Bagaimana exitnya? Exitnya itu ketika harga itu sudah tidak kuat naik lagi. Lagi-lagi kita bisa deteksi ini dari bid offer, tidak bisa kita hafalkan ya. Tapi kalau teman-teman pemula ya yang belum bisa baca bid offer, teman cuan bungkus saja ya. Cuan bungkus dalam arti misalkan profit 1-2%, teman langsung keluar. Profit 1-2%, teman langsung keluar ya. Tapi kalau John Hans sendiri dia selalu membaca bid offer. Kalau masih kuat naik dia hold dulu ya. Bahkan kalau saham itu ditutup di arah itu dia tidak jual dulu teman ya. Misalkan seperti HAJJ ini, tutupnya di posisi arah auto reject atas, dia tidak jual dulu, mungkin besoknya dijual karena besoknya biasanya saham ini naik lagi ya. Kemudian saham yang ditutup misalkan seperti apa ya, MTEK ini misalkan ya, MTEK ditutup di high, di harga high-nya ya, walaupun turun itu turunnya cuma 1 atau 2 tick saja. Ini SPC kan naiknya sampai 1730 ya, kemudian ditutup di dekat harga high-nya itu ya, di 1725. Ini juga dia akan hold dulu saham ini ya. Itu kriteria saham yang dia hold ya. Kemudian yang ditutup persis di posisi teratasnya, misalkan di saham apa ya, nah ini ditutup di posisi atasnya ya, tapi dia tidak arah teman ya.
di harga tertingginya ditutup, itu dia tidak jual dulu. Itu kriteria saham yang tidak yang mungkin dia hold dulu ya. Kemudian yang ketiga, saham dividen atau yang biasa kita kenal dengan dividen hunter. Misalnya besok dia mau dividen, beliau akan tahan dulu sampai dia mendapatkan dividen. Besoknya baru dijual begitu cum date-nya selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 macam saham yang dia hold ya, tidak langsung dijual. Itu yang pertama tadi ARA, yang kedua tutupnya di high ya. Kalaupun dia turun, itu turunnya tidak terlalu jauh dari high sebelumnya. Tapi kalau turunnya itu sampai ke seperti Suli ini ya, dia naik sampai ke 132 ya, 132. Kemudian dia tertekan turun jauh sekali ke bawah sampai 115. Itu lebih dari berapa papan itu ya. Kalau John Hines sendiri dia bilang jangan lebih dari 3 atau 4 papan ke bawah. Kalau ini sudah lebih dari 10 papan, itu tidak akan di hold, itu biasanya sudah selesai pestanya ya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga dividen, saham-saham yang dividen, bagi dividen. Kemudian lagi misalkan ada saham yang rame hari ini ya, naik tinggi, kemudian besoknya merah ya, turun misalkan 2-3%. Itu jangan tinggalkan dulu saham itu katanya. Besoknya bisa rame lagi. Jadi pantau lagi saham itu besoknya. Ya. Oke. Nah, dari kedua metode tadi atau strategi tadi ya, ada yang ketiga yang paling penting ya. Yang ketiga ini, yang kedua ini tidak akan jalan kalau yang ketiga ini tidak teman-teman disiplinkan. Apa itu? Yaitu disiplin cut loss ya. Jadi begitu saham itu turun 1 atau 2 tick ya. Kalau John Hines sendiri dia batasi 1 tick atau 2 tick saja. Itu lebih kecil dari 1% teman-teman ya. Kalau saham itu misalkan di harga katakanlah seperti MTEK ini ya, 1 ticknya itu cuma 0,6 sekian ya, atau 0,5, itu tidak sampai 1% malahan ya. Tapi dia menyarankan 1% buang, 1% buang ya. Jangan coba-coba untuk tahan ke kerugian, karena dia pernah sekali waktu rugi sangat dalam sehingga menghabiskan semua profit yang beliau dapatkan ya. Semua yang beliau dapatkan habis ketika harga saham itu turun terus. Dari situlah dia mulai bertekad untuk selalu cut loss. Bahkan di ruangan trading beliau yang diisi oleh rekan-rekan dan teman-teman dekatnya ya, itu dia sangat disiplin untuk mengajarkan supaya disiplin cut loss ya. Sekali dia tidak cut loss, dia itu akan dimaki-maki. 2 kali tidak cut loss, itu akan diusir keluar. Meskipun itu adik beliau sendiri, adik kandung beliau. Jadi itu sangat-sangat penting ya. Jadi 2 hal yang pertama tadi kalau tidak dibarengi dengan disiplin cut loss yang ketiga ini, yang teori apapun itu tidak akan jalan. Kira-kira seperti itu teman. Jadi penting sekali tidak menahan-nahan kerugian ya, kecuali teman invest atau swing misalkan, ya itu beda masalah ya. Tapi kalau yang namanya scalping, keluar ketika harga tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, kira-kira seperti itu. Dan metode-metode ini sudah saya praktekkan teman ya. Kalau teman ingin lihat, itu ada di grup Telegram kita atau di fitur gabung. Teman bisa bergabung dengan kita di grup Telegram atau fitur gabung metode-metode scalping ya. Itu di sana ada, bisa teman pelajari di situ ya. Tapi kalau teman ingin belajar sendiri tidak ada masalah juga ya, karena semua yang dijelaskan di video ini bisa teman lakukan sendiri. Yang pertama itu running trade, yang kedua itu gainer, yang ketiga masuk di saham yang hijau ya, dan lakukan cut loss jika harga tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat sore.